Ini bahkan ada riset hari ini pekerjaan sudah jadi agama. Ya. Jadi kalau para ibu sekarang mengeluh, para ayah kok lebih sibuk di luar rumah ya. Jadi ayah malas banget gitu ya. Ya itu karena memang nggak ada seorang ayah pun yang hari ini yang disiapkan jadi ayah. Nah ini yang terjadi hari ini teman-teman sekalian ya. Kemudian dari sistem pendidikan yang orientasi itulah ya, kemudian muncullah model pendidikan yang melahirkan orang-orang yang hidupnya tidak seimbang antara pekerjaan dengan hidupnya, gitu ya. Saya cepetin ya. Nah ini bahkan ada riset hari ini pekerjaan sudah jadi agama. Ya. Jadi kalau para ibu sekarang mengeluh, para ayah kok lebih sibuk di luar rumah ya. Jadi ayah malas banget gitu ya. Ya itu karena memang nggak ada seorang ayah pun yang hari ini yang disiapkan jadi ayah, sepakat nggak? Kalaupun dia jadi ayah ya anak kesadarannya aja, memang nggak pernah disiapkan kan, disiapkan untuk jadi pekerja, sepakat nggak? Ya, gitu ya. Jadi kalau para ibu hari ini mengeluh, suami saya Ustadz, jangankan didik anak Ustadz gitu ya, membersamai anak saja malas gitu ya. Bagi dia yang penting karir ya. Ya memang disiapkan untuk itu gitu ya. Dan ini bahkan hari ini semakin meningkat ya. Ada yang bilang 90% pemuda ya, teens gitu ya, mengatakan bahwa ini Pew ini lembaga riset ya di Amerika sih, memang di New York gitu ya. Dia mengatakan having a job on a career they enjoy. Jadi mencari pekerjaan yang karir yang dia enjoy would be more important, lebih penting daripada helping other people who are in need or getting married. Ya. Jadi bekerja itu lebih penting dari menikah sama dari nolong orang. Hari ini kata menikah itu diasosiasikan jadi buruk ya, gitu ya, menghambat karir, orang yang nafsu seks gitu ya. Jadi nikah itu disempitkan jadi kawin gitu. Pendidikan disempitkan jadi persekolahan, sepakat nggak? Gitu ya. Ayah ibu disempitkan jadi tukang nitipin anak. Jadi semua disempitkan itu makna-makna ini. Ya, ada rusak peradaban, ya kan? Ya, disebut dengan workism ini, ya, pekerjaan menjadi ism, menjadi Tuhan, menjadi religion, gitu ya. Jadi ini jadi dibilang workism is making American miserable, ya, jadi penderitaan gitu. Oke teman-teman, ini saya cepetin aja ya. Nah maka oleh itu fitrah itu harus kembali ya. Jadi kalau hari ini kita gelisah gitu ya, karena memang hidup kita banyak gak balance gitu ya. Kalau fitrah itu ada 8 aspek dimensi, ini kita bahas di Fitrah Based Life ya. Ada 8 dimensi hidup dalam aspek fitrah yang harus seimbang dan harus mengarah ke langit. Ya, spiritual life ya. Hari ini orang barat menuju spiritual tapi nggak punya Tuhan gitu ya. Yang dipanggil Deepak Chopra karena mereka merasakan begitu sudah makmur nyata masih kosong juga. Dulu mereka pikir kalau udah makmur selesai ini urusan manusia, enggak. Gitu udah gemah ripah lau jinawi, nyata masih merindukan Tuhan ya. Akhirnya yang diundang tuh para larinya ke Hindu biasanya. Ya, larinya ke agama-agama yang nggak ada Tuhannya gitu. Nah, jadi spiritual life ini juga harus mengarah ke Allah ya. Kemudian intellectual life ya, learning bukan learning for learning, learning for Allah gitu. Work atau business life juga bukan business for business ya, work for work gitu ya, tapi work for Allah. Juga termasuk rumah tangga. Ya, bukan rumah tangga untuk rumah tangga ya, bagaimana kita rumah tangga untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Jadi semua harus dibawa ke spiritual, dan spiritual itu intinya adalah keimanan, akidah. Nah, kalau sudah begitu balance hidupnya gitu ya. Kebayang nggak hari ini kan ada 8 dimensi fitrah. Sementara pekerjaan itu kan cuma 1/8, ya kan? Tapi seminggu itu dalam 7 hari, work life itu, pekerjaan hidup dalam dimensi bisnis atau work itu, memakan 5 hari/7 kan? Jadi 5 dari 7 hari dalam seminggu digunakan untuk work life. 2 harinya weekend, ditumpuk tuh, ya enggak? Family life di situ, ngaji di situ, dakwah di situ, ya kan? Sosial di situ. Ya, itu membuat kemudian unbalance ya, tidak imbalance, hidup yang tidak seimbang. Padahal kita diperintah oleh Allah untuk seimbang kan, wal wazna bil qisti wala tukhsirul mizan, ya, hidup untuk seimbang. Nah ini yang terjadi hari ini di sistem persekolahan ya, destroying fitrah gitu ya, rest to nowhere, berpacu tapi nggak kemana-mana, S2 S3 tapi kelakuannya nauzubillah gitu ya, karena hanya melahirkan human thinking dan human doing, orang yang pintar dan terampil tapi tidak menjadi manusia ya, tidak menjadi human being ya, walaupun ada sekolah yang memanusiakan manusia gitu ya, tapi konsep manusianya bukan dari kitabullah. Akibatnya ya cuman ya diversifikasi IQ aja gitu ya, kecerdasan, tapi aspek manusia yang lainnya enggak gitu kan manusia itu komprehensif tadi. Nanti kita lihat ya, terlalu banyak guru ya, guru sekarang ini siswa 56 juta, guru juga 2,6 juta gitu ya. Ada yang bilang 2021 nih guru dihentikan dulu, entah kenapa ya alasannya, tapi kalau saya menduga sih banyak banyak ketidakjelasan ya peran guru ini. Walaupun capek ya, sibuk, guru-guru sibuk tapi nggak produktif, sepakat nggak? Bukan saya merendahkan ya,
Sibuk kan beda dengan produktif kan. Sibuk tuh belum tuh produktif gitu. Capek ya bikin apa, bikin laporan, bikin apa, tapi rest to nowhere ya, nggak kemana-mana. Yang bilang bukan saya loh ini, yang bilang riset ya. Nah jadi gitu ya, colonial frame jadi melihat anak-anak sebagai apa, sebagai bancakan ekonomi dan seterusnya. Absurd sukses, jadi indikator suksesnya absurd ya. Jadi target kelulusan dipakai sebagai target kehebatan sebuah bangsa. Jadi banyaknya lulus itu menentukan kemajuan bangsa, enggak juga gitu ya. Menentukan kemajuan bangsa kan bukan banyaknya kelulusan ya atau kelolosan, tapi banyaknya karya dan peran peradaban. Sepakat ya? Ya dengan adab mulia tentunya.